Diduga mengalami depresi, seorang ibu tega menggigit bayinya sendiri hingga tewas di Bima, Nusa Tenggara Barat. Terkait hal ini, Polres Bima akan melakukan tes kejiwaan terhadap ibu tersebut. Lantas apa yang salah dengan bayi malang ini? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Ibu gigit anak hingga tewas. Warga desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Nusa Tenggara Barat digegerkan atas penemuan jasad bayi berusia 4 bulan yang tewas akibat digigit oleh ibu kandungnya sendiri. Peristiwa ini berawal ketika tetangga korban mendengar NR yang tidak lain adalah ibu korban yang marah-marah pada malam hari serta menyiksa anaknya sendiri membuat warga desa Rasabou curiga. Ternyata benar saja, NR, ibu muda yang tega membunuh bayinya sendiri ini memiliki perilaku yang aneh sebelum melakukan pembunuhan. NR sempat mengamuk dan mengancam sejumlah keluarga dan suaminya sendiri dengan senjata tajam. Pada pagi harinya, bayi berusia 4 bulan tewas dengan penuh luka gigitan dan juga luka pada wajah korban. Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak korban yang mengakibatkan meninggal dunia, yang mana anak korban tersebut sekitar umur 4 bulan, jenis kelamin perempuan, bertempat di salah satu rumah, yang mana rumah itu juga tempat tinggal orang tuanya di desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan, anggota Polsek Bolo mendatangi lokasi dan langsung melakukan evakuasi korban dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi yang ada untuk mendapatkan informasi tambahan atas kejadian tersebut. Saya lagi di Sonjo. Di mana di rumah bapaknya. Mau tahu di mana buat bisa diberobatin supaya kita berobat bersama. Ternyata bapaknya tidak ada respon apapun. Memang lalu pas saya pulang, nyawa anak saya itu tidak ada sih. Enggak tidur di rumah. Saya itu waktu itu saya takutkan, saya langsung keluar dari rumah, takutnya kan ancam ganggu warga, makanya saya hindari dari istri saya. NR diduga mengalami gangguan kejiwaan karena menurut Fikram, suami pelaku, sebelumnya Fikram sempat mengajak pelaku untuk berobat atas penyakitnya. Namun karena Fikram dapat ancaman dari pelaku, akhirnya niat untuk mengajak berobat NR tidak jadi. Bagaimana keadaannya terutama setelah itu apa? Kita harus lihat emosinya dibandingkan dengan pola pikirnya, dibandingkan dengan perbuatannya. Jelas perbuatannya sudah perbuatan yang terlalu berlebih. Bagaimana, apakah dia melakukannya dengan emosi yang sedih atau sebenarnya tidak terkendali emosinya. Jadi di sini ada dua hal yang banyak terjadi di masyarakat. Masyarakat sekarang itu karena adanya COVID dan situasi ekonomi yang terlalu mencekam, maka ada dua hal yang menonjol. Pertama adalah bahwa masyarakat lebih emosional. Di mana-mana kita lihat masyarakat lebih mudah tersinggung, masyarakat lebih mudah untuk melakukan reaksi yang sifatnya reaksi agresif. Dan di samping itu sifat sakit jiwa, sifat karena stres ini memudahkan orang menjadi sakit jiwa, sehingga sakit jiwa itu juga bertambah. Apalagi sakit jiwa bertambah dan tidak diurus, tidak dibawa ke rumah sakit jiwa, sehingga membuat bahwa penyakit dasar-dasar penyakit jiwa yang ada akan terjelma menjadi sakit jiwa yang lebih
kelihatan menonjol. Kapolres Bima, AKBP Heru Santoko, SIK melalui Kasubmas memberikan keterangan terkait perkembangan kasus dugaan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya pada tanggal 1 Juli 2022 hari Jumat telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, yaitu pemeriksaan fisiologi di klinik Baitul Ilmi di Kota Bima oleh psikolog Nelly. Kesimpulan sementara, terduga pelaku mengalami depresi. Hingga kini NR masih menjalani proses pemeriksaan di Polres Bima. Rencananya pada hari Rabu ini NR akan menjalani tes kejiwaan. Jika memang terbukti NR mengalami gangguan jiwa, NR akan terbebas dari pasal berlapis yang menjerat. Namun jika nantinya NR dinyatakan sehat, NR akan menjalani proses hukum pidana yang berlaku.